Nah, kira-kira nih menurut pendapat kalian selebrasi siapa nih yang paling ngeselin gitu ya? Duh, saya naruh harapan besar ini sama Megawati biar bisa menang di Respa. Akhirnya Kalah keluar ditinggalkan. ya. Uh. Kecewa se-Indonesia ini ya kayaknya ya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama Anti Gosip TV. Kita di sini dari pelosok desa akan ngerumpi lagi seputar Mbak Megawati Hangestri Pertiwi, Mbak Megawati Redspark, dan juga Mbak Megawati di voli Korea. Nah, ngomong-ngomong soal Mbak Megawati ini, sebentar lagi akan dimulai pertandingan Village pada tanggal 19 Oktober 2024. Dan untuk match pertama ini nanti akan ada Pink Speeder melawan Hyundai Hill State. Wah, ini dua tim yang sangat garang sekali ya. Hyundai ini yang digadang-gadang bakal menjadi juara, sang juara bertahan ya. Kira-kira untuk dua pemain ini kalian condong menang mana nih? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut masnya gimana nih? Saya sportif lebih mendukung Hyundai karena Hyundai ini serangannya bervariasi. Ketika seorang Moma Basoko dia banyak kena blok, main cerdas nggak bisa. Lalu Mbak Seternya ini mendapat instruksi dari pelatihnya itu pemerataan bola, sehingga bola dari Hyundai itu susah untuk diprediksi. Sedangkan untuk Pink Speeder dari Kim Yeon Kung sendiri, untuk pemain asingnya siapapun yang ada di Pink Speeder itu tidak pernah menunjukkan performa maksimalnya, karena bola itu banyak sekali diberikan justru pada Ratu Voli Korea gitu. Betul sekali. Dan yang paling menonjol ya Ratu Voli Korea itu ya. Kalau yang musim lalu itu ada Willow Johnson itu lumayan ya, bagus itu agak sekali. lumayan. Ya. Dan juga Karina Tokoku itu keren sih. Dan untuk pertandingan Village ini kan belum dimulai ya, tetapi Pink Speeder sudah mengganti pemain asingnya. Ya tambah nanti dia harus menyesuaikan diri lagi ya Mas ya. Iya Toki. Ini juga terlalu dini pendapat saya ya, karena untuk Pink Speeder ini untuk pemain asingnya itu menjalin chemistry itu kan butuh waktu gitu ya. Apalagi umpan dari Mbak Seter ini kesukaan yang disukai itu seperti apa, kan masih butuh penyelaman lebih dalam lagi gitu. Kalau melihat dari kekalahan Kovo kemarin, terus akhirnya pemain yang dari Cina diganti ini ya menurut saya terlalu terburu-buru sih. Betul sekali ya. Ya sudah ya, tapi ada kok komentar pedas netizen yang bilang katanya ganti sekalian tuh sama pelatih-pelatih. Loh, sembrono. Aduh, Abu Dansa diganti guys, gitu. Ya, ini mah boleh-boleh saja ya. Jadi mungkin yang komentarin itu kesel sama Abu Dansa melihat sikapnya yang mungkin kayak orang marah gitu ya. Melotot mulu ya, aduh. Kita bergeser sedikit membahas tentang pertandingan Mbak Megawati pada tanggal 20 Oktober 2024. Ini match pertamanya Redspark melawan GS Caltech. Kira-kira bakal menang mana ya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau melawan Mbak Silva gimana nih? Untuk serangannya Redspark ini dalam pandangan saya lebih unggul sebetulnya. Dari rata-rata global all pemain gitu antar klub GS Caltech dan Redspark ini lebih dahsyatan Redspark gitu. Hanya Redspark ini kalau udah ketemu error serp ya, terus bola banyak diberikan pada Vanja Bulili kan. Nah, itu maksud saya, kesel saya. Jadi kayaknya untuk Bang Jin ini harus dibakarin dupa ini kayaknya nih. Bang Jin toh. Iya, itu pelatihnya itu loh. Iya, itu maksud saya kan. Jin itu kan Mas toh, Mas Jin gitu ya. Bang Jin banget ini bilang kan. Dibakarin dupa ini kayaknya. Nah, ketika error itu masih terlalu dipaksakan diberikan pada Vanja Bukilik. Harusnya seperti Hyundai dong. Yeah. Ketika Moma Basoko sudah banyak kena blok, permainannya main cerdas, banyak dibaca saat melawan Redspark kemarin kan. Betul. Bervariasi, bolanya nggak monoton, diberikan pada pemain yang lain, middle blocker, juga penyerang yang lain gitu. Akhirnya kan Redspark limpungan. Yang harusnya ya memang dasarnya di awal itu Redspark memang sudah kelelahan. Terus yang kedua memang Hyundai bisa tampil apik karena bolanya itu bervariasi. Nah, sulit untuk diprediksi oleh lawan gitu. Nah, untuk bocorannya ini, Redspark ini pertandingan kedua akan melawan iPapers
pada tanggal 25 Oktober 2024. Kemudian yang pertandingan ketiga nih yang paling kita tunggu-tunggu yaitu Red Spark melawan IBK Altos, melawan timnya mantan kapten. Kira-kira bakal memenangkan gak ya Red Spark ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gimana nih Mas menurut Untuk iPaper saya cukup percaya diri, klub dari Megawati Hangestri ini Red Spark pasti menang. Tapi kalau untuk IBK Altos, Red Spark memang harus berhati-hati gitu, karena kemarin itu juga menangnya itu dramatis kan melawan IBK Altos ini. Dan saya kalau membahas tentang IBK Altos ini masih sulit untuk move on dari Lee So Young gitu ya. Iya. Nah, kemarin itu seperti tampak saya melihatnya, apakah ini hanya asumsi saya, seperti tampak jumawa, sombong kayak gitu ya. Karena dengan kekakuan sifatnya, dia tidak melontarkan senyuman sama sekali, bahkan di ending ketika bersalaman gitu ya. Terus kemudian ketika dia mampu ngeblok bola dari Megawati itu seolah jumawa gitu kan. Bangga ya. Bangga sekali. Nah, yang kasihannya Lee So Young ini udah cukup percaya diri karena poin-poin terus kan, bola dari Megawati itu banyak dikembalikan oleh dia. Pada saat dia itu mencoba main cerdas gitu, sama Mega ini bolanya nggak jadi diblok, akhirnya dibatalkan gitu bolanya. Ya. Jadi aus bolanya kan. Kasihan deh loh. Saya juga agak-agak gimana ya, gitu sama Lee So Young ini. Wow. Nah, melihat selebrasi dari para pemain voli Korea ini kan ada salah satu pemain atau beberapa pemain yang selebrasi bukan selebrasi ya. Ada beberapa pemain yang selebrasinya ini bikin kesel ya, bikin gregetan dengan sombongnya gitu ya. Nah, kira-kira nih menurut pendapat kalian selebrasi siapa nih yang paling ngeselin gitu ya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Masnya nih, wah, perlu nggak ini? Saya sudah memendam rasa gundah ini lama sekali. Jadi saya butuh tempat lapang untuk mengungkapkan ya semuanya. Jadi gitu. Silahkan ekspresikan. Ini butuh apa nih? Butuh tiang listrik, butuh pohon. Apa aja, besi beton juga boleh. Oke, kita langsung saja ekspresikan di sana ya, di bawah pohon alpukat. Mudah-mudahan nggak ada ulet ya nanti. Langsung aja yuk. Kalau sama Ratu Voli Korea gimana? Ini saya mikir dulu. Wow. Udah. Nanti pohon saya mati, biarin saya. Stop. Itu kenapa itu sampai gregetan sampai aduh pohon saya nggak jadi buah ini. Tanganku cuil kabeh. Bukan? Perih semua. Nah, bisa dijelaskan ya itu kenapa sampai sebegitu hebohnya gitu? Saya kesel. Ini loh. Kesel saya ini. Ya? Nah, udah ya. Kesel saya. Sabar. Kalau untuk Moma Basoko gimana? Moma Basoko? Iya. Kenapa cuman kayak gitu doang? Oh, Basoko profesional. Jadi poin pun dia rendah hati. Smashnya petir. Betul sekali. Nah, kalau untuk Lee So Young nih, Untuk Lee So Young? Iya. Lee So Young. Waduh. Oh, cukup. Cukup. Biarin dulu. Saya masih belum puas ini. Cukup. Nanti pohon saya nggak jadi buah ini. Itu kenapa juga geram itu kenapa itu? Waduh. Saya itu kesel patah hati. Oh, patah hati. Pacar saya mengkhianati. Aduh, saya naruh harapan besar ini sama Megawati biar bisa menang di Red Spark. Akhirnya ditinggalkan. Kecewa se-Indonesia ini ya kayaknya ya. Saya melihat juga terlalu kaku ini. Ekspresinya ya, ketika bersalaman gitu. Iya, harusnya Mbok ya senyum. Betul sekali. Ingat kemarin kebersamaannya kan. Di Red Spark kayak keluar. Udah ya, kalau misalkan Mbak Silva gimana Mbak Silva? Mbak Silva? Itu doang. Iya, karena Mbak Silva ini ya kadang-kadang ngeselin, tapi jarang-jarang gitu. Ya? Iya.
Ya, seru sekali ya episode ngerumpi kita pada kali ini. Masnya nih sampai ngos-ngosan guys. Cengkehnya keluar semua pemirsa. Sabar. Ya, semuanya pasti merasakan hal yang sama ya. Dengan ekspresi selebrasi yang para pemain voli Korea ini ekspresikan, ya pasti gregetan ya, apalagi. Ini mau closing ini. Saya ingat Willow Johnson. Iya, Willow Johnson. Tenang, ini Willow Johnson udah nggak ada. Oh, udah nggak ada sekarang. Oh, iya. Nggak usah emosi. Ingat Willow Johnson saya ketika di lapangan. Gitu kan. Kayaknya nanti lalat semua masuk. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan ngerumpi bareng kita ya, sampai kita ngos-ngosan bersama. Sampai jumpa pada ngerumpi berikutnya. Bye-bye.